Sobat Harian Jogja, selamat jumpa kembali dalam acara Forum Group Discussion pada siang hari ini. Bersama saya Sugeng Pranyoto. Pada siang hari ini kita akan membahas tema mewujudkan liburan sekolah yang aman dan nyaman. Pada siang hari ini telah hadir pada kita Bunda Rika Apriani yang sehari-hari merupakan pengelola sekolah Primagama, KB, dan TK. Bunda Rika Apriani juga konsultan parenting anak dan remaja. Kita sapa dulu Bunda Rika. Selamat siang Bunda Rika. Selamat siang Bunda Rika. Selamat siang Pak Sugeng, terdengar? Ya, jelas, suaranya jelas. Ya. Gimana kabarnya? Baik? Baik Pak, ini suasana cukup panas ya Pak ini ya. Beberapa hari ini ya. Ya, oke. Mudah-mudahan bukan karena ya, sebelum kita lanjutkan, nanti akan juga bergabung narasumber kita, Mas Wahyu Purnomo yang sehari-hari merupakan General Manager Asram Edupak. Sebelum kita ke Bunda Rika, seperti kita ketahui bersama bahwa libur Lebaran yang kemarin sudah selesai dan seperti yang sudah diperkirakan sebelumnya, terjadi peningkatan kasus COVID di berbagai daerah termasuk di DIY. Bahkan di Bekasi, Jawa Barat, penyumbang kenaikan terbesar untuk COVID itu justru terjadi pada anak-anak. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi, dari total 263 kasus positif COVID di wilayah tersebut, 19,9% diantaranya disumbang dari klaster anak. Padahal sebelum ini, anak-anak tidak banyak menyumbang pada kasus-kasus penyebaran COVID di daerah tersebut. Selama ini kasus lebih banyak didominasi oleh usia produktif sebesar 68,72%, sementara untuk kategori usia lanjut berada di angka 11,31%. Berdasarkan data Satuan Tugas COVID Kota Bekasi, anak-anak tersebut dipastikan terpapar dari lingkungan internal keluarga. Situasi ini tentu membawa keprihatinan bagi kita semua, apalagi sebentar lagi libur sekolah akan datang. Pemerintah pun mewaspadai terjadi kenaikan kasus COVID tersebut. Karena itu sejumlah antisipasi sudah mulai dilakukan, termasuk juga di DIY. Kenaikan kasus-kasus COVID tersebut selain dipicu dari libur Lebaran kemarin juga sudah terjadinya pergerakan masyarakat yang saat ini sudah beraktivitas seperti sedia kala. Sebab perekonomian memang harus disegerakan untuk bergerak. Hal ini diperlukan agar daya konsumsi tidak rendah. Pemerintah pun melakukan serangkaian kebijakan dari sisi penawaran dan manajemen dari sisi permintaan baik di pusat maupun daerah untuk menjaga stabilitas harga sesuai rentang inflasi yang ditetapkan. Ditambah dengan lamanya pandemi COVID ini serta situasi yang tak menentu, tentu libur sekolah menjadi saat yang paling ditunggu anak-anak. Belajar di rumah hingga bermain di rumah dapat menimbulkan kejenuhan. Kendati demikian COVID-19 masih menjadi ancaman. Nah, dua sisi inilah yang harus dihadapi orang tua di era saat ini. Nah, dengan kondisi seperti ini kita akan mencoba untuk bertanya kepada Bunda Rika mengenai tema yang akan kita bahas pada siang ini, yaitu mewujudkan liburan sekolah yang aman dan nyaman. Bunda Rika, ya. Kalau berdasarkan pengamatan dari Bunda Rika, bagaimana kondisi siswa selama pandemi COVID-19 ini? Apa yang menjadi masalah utama bagi siswa, baik itu soal pendidikan maupun soal-soal yang lain? Monggo Bunda Rika. Ya Pak Sugeng, Sobat Jogja, Harian Jogja semua di rumah ya. Jadi memang hampir 2 tahun ya Pak Sugeng ya, khususnya di sektor pendidikan, di bidang pendidikan, proses pembelajaran itu dilakukan secara virtual dengan BDR, yaitu belajar dari rumah. Jadi kebetulan saya juga punya anak usia PAUD, saya juga mengolah PAUD. Saya juga punya anak yang ada di sekolah dasar, saya juga punya anak di sekolah menengah lanjutan,
Kemudian beberapa teman saya juga ada yang mempunyai anak di sekolah menengah atas dan kuliah gitu ya. Jadi lengkap sebetulnya apa yang saya lihat termasuk yang kami alami. Jadi kalau melihat apa ya dari sekian pandemi di 2 tahun pelajaran ini, potret dari pendidikan yang ada sekarang adalah bagaimana apa ya banyak terjadi semacam loss gitu. Jadi banyak sekali pelajaran-pelajaran ataupun media pembelajaran yang tidak dapat tersampaikan secara baik kepada anak didik, Pak Sugeng. Jadi misalnya anak-anak yang ya alhamdulillah ya kalau kita di kota dengan kondisi jaringan internet lebih mudah untuk tersambung, kemudian juga orang tua yang ya secara ekonomi tak mampu untuk misalnya mempunyai gawai lebih dari satu, mereka tidak mempunyai permasalahan yang berhubungan dengan perangkat apa digital ya. Tapi untuk anak-anak yang berada di pelosok, di mana mereka mengalami kesulitan dari jaringan internet, dari provider yang tidak masuk, jaringan listrik pun yang kalau dari pemerintah mengharapkan kan selain internet ada media apa siaran televisi atau ya untuk jaringan listrik ini juga sangat menambah rumitnya Pak Sugeng. Jadi ini juga masalah perangkat ya juga bermasalah. Yang kedua adalah bagaimana kesiapan dari orang tua sendiri Pak Sugeng. Yeah. Karena sekarang orang tua itu menjadi faktor yang paling berperan penting di rumah ya. Jadi orang tua itu sekarang sebagai pendamping, kemudian sebagai pendidik, kemudian juga sebagai pengawas ini. Karena selain sebagai pembimbing, pendamping, orang tua sekarang juga sudah menjadi pendidik Pak Sugeng. Karena tadi ketika mereka anak-anak mendapatkan tugas-tugas belajar, mau tidak mau kan mereka harus ada yang mendampingi, sebagai mengawasi. Nah ini juga bagi sebagian orang tua, di satu sisi faktor ekonomi kan sekarang juga bukan hanya bagi lembaga-lembaga tertentu saja ya Pak Sugeng, tapi juga bagi orang tua yang punya mereka harus juga memikirkan tentang bagaimana kelangsungan usahanya, belum lagi mereka yang tidak cukup, ini juga jadi masalah. Dan akhirnya banyak orang tua muncul, jadi banyak orang tua yang akhirnya up and down emosinya, sehingga akhirnya anak semakin tidak nyaman untuk belajar, tidak punya teman untuk saling sharing. Pada akhirnya ya anak-anak sekarang banyak yang kalau saya lihat ya, banyak anak-anak yang akhirnya tidak mengerjakan tugas dan orang tua tidak tahu sama sekali gitu ya. Kemudian mereka juga cuek dengan tugas-tugas belajar. Pada akhirnya ini juga meresahkan bagi sebagian besar orang tua. Lagi learning loss ini. Jadi learning loss ini sudah terjadi ketika masa pandemi dan virtual ini dan kualitas belajar. Nah, ini juga jadi fenomena yang betul-betul luar biasa. Yang dulu misalnya sekarang anak juga masa bodoh, bahkan mereka tidak mengerti soal-soal yang diberikan asal menjawab. Belum lagi masalah lainnya adalah rutinitas yang monoton nih Pak Sugeng. Akhirnya anak-anak mencari kebahagiaan lain lewat gawe yang mereka pegang. Jadi mereka sejenak melupakan tugas-tugas belajar mereka dengan semakin hanyut dalam kegiatan-kegiatan yang tidak produktif lewat gawainya. Dan ini juga mengakibatkan banyaknya temuan-temuan dari KPAI yang menyampaikan bahwa tahun 2021 ini banyak 2020 sekitar 104 anak itu duluan gawe. Nah inilah potret pendidikan kita sekarang Pak Sugeng. Ini luar biasa. Ditambah lagi
pendidikan karakter yang tidak bisa tersampaikan secara baik dalam sebuah keluarga juga sangat berpengaruh terhadap potret pendidikan. Harusnya mereka lakukan secara produktif di rumah. Jadi belum ada keseimbangan. Seperti itu Pak Sugeng, potret pendidikan. Dan ini mengakibatkan munculnya hambatan-hambatan secara sosial, secara psikis juga bagi anak dan maupun orang tua. Seperti itu Pak Sugeng. Oke Bu, tadi Bunda Rika sudah menjelaskan mengenai sejumlah permasalahan yang muncul ketika pendidikan daring diselenggarakan selama hampir 2 tahun ini ya. Baik dari sisi soal teknis, soal jaringan, sampai soal kendala yang dialami orang tua karena anak-anak harus belajar dari rumah, sehingga mau tidak mau orang tua itu harus ikut menemani, padahal saat pandemi ini situasi ekonomi belum pulih, sehingga mau tidak mau orang tua juga harus juga keluar dari rumah untuk mencari pendapatan, sehingga itu menimbulkan sebuah permasalahan tersendiri ya. Terus kemudian untuk siswanya Bunda Rika yang akan saya tanyakan itu, dengan pendidikan daring ini kan siswa-siswa itu selama ini belajarnya dari rumah. Bahkan seperti anak saya itu kelas 1 SMP. Bahkan dalam 1 tahun ini dia belum ketemu sama teman-temannya. Paling dia ke sekolah hanya dalam 1 atau 2 bulan itu 1 atau 2 kali, itu pun hanya mengumpulkan tugas. Nah, dengan berbeda ketika sekolah itu sebelum pandemi ya, jadi mereka tiap hari ketemu, bisa berinteraksi, dan padahal anak-anak seperti itu kan di masa pertumbuhan membutuhkan interaksi sosial untuk perkembangan dari si anak itu. Nah, kalau menurut pandangan dari Bunda Rika gimana kondisi anak-anak secara sosial dengan adanya pendidikan secara daring ini, Bunda Rika? Kalau dari beberapa penelitian menunjukkan memang secara sosial tidak ada hal yang berarti sebetulnya dari akibat pandemi ini Pak Sugeng, karena pada kenyataannya anak itu mudah sekali beradaptasi dengan lingkungan seperti itu. Nah, hanya saja memang sekarang beralih. Kalau dulu mereka mudah berinteraksi secara langsung, bertatap muka dengan teman, misalnya dengan lingkungan baru, dengan guru yang baru, kemudian juga dengan teman-teman yang baru, atau dengan situasi tempat yang baru. Kalau sekarang bergeser pada lingkungan yang dimana mereka secara virtual itu dengan mudah berinteraksi. Jadi sebetulnya kalau dilihat secara sosial, memang anak-anak itu tidak mengalami hambatan, Pak Sugeng. Artinya mereka bisa mencari cara untuk bisa memenuhi kebutuhan sosialnya. Jadi mereka biasanya bisa mengadakan Zoom Meet dengan teman-temannya atau dengan Google Meet dengan teman-temannya. Kemudian bisa mereka menggunakan chat pribadi dengan teman-teman atau menggunakan sosial media untuk berinteraksi. Sebetulnya untuk interaksinya hanya bergeser saja. Kalau dulu secara interaktif langsung, sekarang bergeser ke arah virtual, dan itu sebetulnya tidak terlalu berpengaruh. Nah, hanya saja ketika mereka artinya mereka bersinggungan dengan tugas-tugas belajar. Nah, inilah yang membuat akhirnya muncul masalah-masalah lain, di mana sebetulnya anak-anak, misalnya anak-anak auditori, dia butuh teman untuk berdiskusi secara langsung, butuh teman untuk, atau mungkin butuh guru untuk saling langsung menjelaskan secara nyata, secara konkret gitu ya, hal-hal yang dianggap susah tidak bisa terjadi. Tapi kalau untuk interaksi secara sosial, sebetulnya untuk anak-anak dari usia PAUD sampai dengan usia remaja sebetulnya tidak terlalu ada masalah yang berarti sebetulnya. Hanya saja kejenuhan yang mengakibatkan munculnya problem-problem lain seperti itu, Pak Sugeng. Oke, Bunda Rika, sebelum kita lanjutkan diskusi kita pada siang ini, kita akan sapa dulu untuk narasumber kita. Yang kedua, Bapak Mas Wahyu Purnomo, yang sehari-hari General Manager Asram Edupak.
Selamat siang Mas Wahyu Purnomo. Selamat siang Bapak, Ibu. Ya, perkenalkan saya Sugeng Pranyoto yang memandu acara pada siang hari ini. Dan narasumber kita satu lagi, Bunda Rika, juga sudah hadir. Dia sehari-hari melakukan pengelola sekolah Primagama, KB, dan TK. Selamat bergabung Mas Wahyu. Sama Pak, selamat kenal juga. Ya. Oke, Bunda Rika tadi sudah dijelaskan. Kita langsung ke Mas Wahyu dulu ya, Bunda Rika. Mas Wahyu, mungkin untuk memperkenalkan diri sebelumnya, mungkin Mas Wahyu bisa menjelaskan Asram Edupak itu seperti apa, Mas Wahyu? Monggo, Mas Wahyu. Terima kasih rekan-rekan semuanya, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Perkenalkan, saya dengan Wahyu. Kebetulan saya bertanggung jawab untuk mengelola Asram Edupak keseluruhan. Jadi di Asram Edupak itu terletak di Desa Jomblang, Sendang Adi, Melati, Sleman. Tepatnya di komplek Beran gitu ya Pak ya, komplek Pemda Sleman seperti itu. Dan untuk Asram Edupak itu jadi lini usahanya ada beberapa lini usaha di dalamnya. Yang pertama kita ada restoran, kafe, terus kemudian kita juga ada playground untuk anak-anak. Restoran kita juga ada outdoor area dan indoor area. Terus kemudian ke bawah lagi itu kita ada car planter, itu kita jual tanaman hias, gitu kan. Terus ke bawah lagi kita ada area ATV, gitu kan. Terus ada lagi kita juga punya glamping, glamour camping yang sekarang ini lagi hype. Terus kita ada outbound area. Terus kita juga ada kegiatan sosial, yaitu kita ada pesantrennya di Asram Edupak itu. Seperti itu. Nah, luas kita 11 hektar Bapak Ibu untuk area keseluruhan Asram Edupak sendiri. Jadi harapannya nanti kalau ke Asram itu one stop recreation yang semua diinginkan itu ada semua seperti itu Pak. Mas Wahyu, mungkin selama pandemi ini ada treatment khusus nggak untuk tamu atau yang berkunjung ke Asram Edupak itu? Pak, mohon maaf. Kalau selama pandemi ini ada treatment khusus untuk tamu-tamu yang akan datang ke Asram nggak? Karena kan mungkin berbeda ya dengan sebelum pandemi ya. Karena kan pandemi ini kan ada banyak aturan dan pembatasan-pembatasan yang dilakukan gitu. Jadi kita dari manajemen lebih mengutamakan protokol ya Pak ya, protokol kesehatan. Jadi ketika tamu datang kita sudah menyediakan tempat cuci tangan, terus kemudian kita juga ada petugas untuk pengecekan suhu dengan termogan, terus kemudian antrian yang memang di dalam resto itu kita sudah atur sedemikian rupa. Jadi hal itu yang kita terapkan di masa pandemi ini, Pak. Oke. Ini kan libur sekolah akan datang sebentar lagi ya Mas ya. Mungkin dari Asram Edupak ada program-program khusus nggak untuk libur sekolah ini? Ya, jadi kita ada dua program Pak. Yang pertama untuk anak-anak, jadi kita ada sekolah alam Pak. Jadi kegiatan-kegiatan outing, karena mengingat untuk tempat kita itu kan kebanyakan outdoor ya Pak, alam gitu kan, menyatu dengan alam. Jadi anak-anak bisa belajar sambil bermain. Terus kemudian kita juga sudah berjalan program-program yang bekerja sama dengan komunitas-komunitas kayak buat melukis di kanvas, terus kemudian membuat manik-manik, terus menggambar. Jadi di outdoor area itu kita sudah beberapa kerjasama dengan vendor-vendor yang tujuannya itu edukasi gitu. Oke, Mas Wahyu. Kita kembali lagi ke Bunda Rika ya. Menyambung dari apa yang dijelaskan oleh Mas Wahyu bahwa ini kan liburan sekolah sudah dekat ya Bu ya. Sudah ya. Dan tadi yang sudah Ibu Bunda jelaskan itu banyak beberapa permasalahan terkait dengan
sekolah daring. Kalau sebelum pandemi itu ketika libur sekolah itu kan banyak dinantikan oleh anak-anak sekolah karena kan bisa lepas dari rutinitas di dunia pendidikan ya. Tapi sementara ketika nanti libur sekolah itu anak-anak sekolah kemungkinan akan menghadapi situasi yang sama karena dia harus tetap di rumah karena belum bisa kemana-mana, dan nanti akhirnya juga seperti yang dikhawatirkan banyak orang, tetap nanti akan ketemu sama gawe lagi gitu. Nah, mungkin Bunda Rika punya trik atau tips untuk anak-anak dan orang tua mungkin biar liburan sekolahnya itu nanti tidak menjemukan, itu gimana? Monggo. Bosan ya, tidak boring. Ya Pak Sugeng. Jadi ya tadi sebetulnya saya juga perlu menjelaskan ya. Jadi ada 3 kebutuhan sebetulnya untuk anak dan remaja ya. Jadi mereka butuh yang namanya gizi, butuh yang namanya edukasi, butuh namanya hiburan atau rekreasi, seperti itu ya. Jadi ini adalah dasar dari kebutuhan anak ya. Dan ketika mereka gizi sudah terpenuhi, edukasi sudah terpenuhi, tapi rekreasi atau hiburannya sudah terpenuhi, kan ini juga menjadi timpang, menjadi tidak seimbang seperti itu ya. Jadi orang tua juga menurut saya harus mempertimbangkan lagi, harus mengkonsep bersama lagi dengan anak kira-kira. Jadi sebetulnya untuk menjadikan sebuah keluarga itu punya kolaborasi yang efektif, sebetulnya ada beberapa tahap nih sebelum kita berbicara mengenai kesepakatan berlibur ya Pak Sugeng ya. Jadi sebagai orang tua tentunya dalam kondisi pandemi ini sangat dibutuhkan untuk lebih mengenal karakter anak, seperti itu ya. Jadi tipe apa anak kita ini ya, bagaimana karakteristik komunikasinya, kita harus tahu, karena kita nanti sebagai pendidik nih ya. Sehingga sebelum kita masuk ke konsep hiburan, yang pertama adalah mengetahui dulu karakter kepribadian anak kita. Bagaimana dalam hal mengambil keputusan, kemudian dalam hal gaya pendorongnya untuk belajar itu seperti apa. Nah kemudian yang kedua adalah bagaimana kita membuat sebuah kesepakatan kepada anak. Kesepakatan ini hubungannya baik kesepakatan dalam mengerjakan tugas dalam rumah tangga, artinya si anak juga punya peran, punya tugas dalam rumah tangga, tugas-tugas belajar, kemudian kesepakatan dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan yang di luar dari kegiatan sehari-hari, jadi termasuk kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan fun. Jadi misalnya apa yang harus dilakukan anak, apa yang harus disepakati bersama ketika weekend, seperti itu ya. Apa yang harus disepakati bersama ketika libur semester. Nah ini kesepakatan ini penting dulu disampaikan antara orang tua dengan anak. Jangan-jangan hanya orang tua yang berpikir bahwa lebih aman di rumah, padahal si anak punya ide yang lain, seperti itu ya. Sehingga kesepakatan ini penting. Kemudian yang namanya kalender keluarga juga harus diutamakan. Jadi kalender keluarga ini kan hubungannya bagaimana anak orang tua itu menyepakati hal-hal yang berhubungan dengan kegiatan weekend, kegiatan libur semester, ini penting. Nah, hubungannya dengan pandemi. Jadi sebetulnya anak-anak sekarang sebetulnya mereka paham bahwa kenapa mereka harus belajar di rumah, kenapa mereka tidak boleh pergi-pergi kemana-mana atau berkumpul dengan kondisi yang banyak orangnya, seperti mereka sudah paham. Tapi ketika dikatakan sudah dengan berlibur, itu terkadang bagi anak menjadi ambigus gitu ya, karena bagi mereka bahwa kalau berlibur itu kan kita bisa cari tempat yang tidak terlalu banyak orangnya mah, seperti itu ya. Nah, inilah sebetulnya yang harus disampaikan lagi, dialog-dialog kepada anak. Jadi orang tua yang pertama harus dilakukan adalah bagaimana untuk tipe anak yang kognitif, dia tidak bisa kalau kita hanya ngomong secara verbal nih Pak Sugeng. Mereka harus dicarikan faktanya, nih loh faktanya. Kita carikan bukti-bukti fisik, misalnya mungkin di Harian Jogja ada artikel tentang misalnya banyak penyumbang virus corona ini dari anak-anak, misalnya ditemukan di daerah Jawa Barat atau daerah Bekasi, ternyata klaster itu bermula dari anak-anak. Nah, anak-anak yang punya karakteristik komunikasi kognitif, dia akan berpikir ulang, oh iya ya, ternyata anak juga termasuk penyumbang yang besar. Dia melihat data, dia melihat bukti, melihat sesuatu yang nyata. Nah, kalau anak-anak yang komunikasinya afektif, dia bisa kita pengaruhi. Nanti pokoknya kalau kamu nggak kemana-mana liburan, kamu boleh bermain gadget yang biasanya 2 jam, kamu jadi 5 jam. Nah, anak-anak yang afektif, dia terpengaruh dengan kondisi seperti ini, dia tidak masalah nggak kemana-mana. Yang penting dikasih iming-iming, seperti itu. Nah, makanya tadi saya penting bagi orang tua mengenal karakter komunikasi si anak, karakter kepribadian si anak. Nah, kemudian
ketika si anak mendapatkan data, kita lihatkan kepada anak misalnya, nih loh nak, daerah-daerah yang kamu kepengen pergi, ternyata dia termasuk donasi merah misalnya. Oh ternyata ini donasinya masih donasi hijau, donasi kuning, cari bareng-bareng. Daerah mana kira-kira yang mau kita datangi seperti itu. Ini penting juga, jadi mengajak anak untuk berdialog. Nah, jika memang ternyata tidak bisa untuk dilakukan, misalnya pergi keluar rumah, maka ada dua pilihan yang bisa diterapkan kepada anak, misalnya stay at home atau staycation. Jadi kalau staycation ini kan kita bisa mengadakan kegiatan di rumah atau kita bisa pergi ke suatu tempat di mana kita hanya pergi ke daerah-daerah yang terdekat dengan rumah. Jadi jadi dua hal ini bisa kita berikan kepada anak sebagai alternatif. Jadi bisa stay at home atau stay seperti itu ya. Nah, ketika anak memilih kemudian melihat data, oh kalau kita pergi ke daerah ini mah atau pergi ke dekat rumah ternyata di sini zona merah mah, berarti kita di rumah saja. Nah, ini kesepakatan ini yang paling penting sebetulnya. Jadi tidak ada yang merasa dihalang-halangi karena mereka menyepakati dan melihat data seperti itu. Nah, yang bisa dilakukan Pak Sugeng oleh anak dengan orang tua itu bisa bermacam-macam. Jadi misalnya kalau kita staycation, kita bisa, misalnya tadi Pak Wahyu juga bisa tadi ya menyampaikan, kita bisa melakukan kegiatan di suatu tempat, misalnya kegiatan olahraga seperti itu ya, seperti berenang, kemudian juga bisa kegiatan berkebun, atau kegiatan menonton film-film yang disukai oleh anak, menyiapkan kegiatan untuk misalnya cooking session, masak bersama seperti itu. Nah, dan ini kalau bisa itu dibuat listnya seperti itu ya. Jadi misalnya 2 minggu, apa yang ingin dilakukan oleh anak? Apakah dilakukan di rumah ataukah pergi ke suatu tempat yang dekat dengan rumah, kemudian kegiatan itu dilakukan bersama-sama. Nah, ini yang bisa dilakukan oleh orang tua bersama dengan anak. Dan kesepakatan ini tentunya juga harus dilihat apa yang disukai atau diminati oleh anak, Pak Sugeng. Bukan karena orang tua senangnya ini kemudian anak mengikuti orang tua, tapi orang tua inginnya apa, si anak inginnya apa, ini yang digabungkan. Misalnya tadi kita pergi ke Asram Edupark misalnya. Nah di sana kita lihat apakah kita survei dulu misalnya lewat telepon atau kita bisa lihat websitenya. Apa yang dilakukan oleh tempat ini untuk bisa menanggulangi kerumunan misalnya. Oh ternyata di sana harus reservasi online, itu lebih baik ya. Berarti di sana dibatasi jumlah pengunjung. Nah ini bisa menjadi alternatif. Jadi tidak selalu harus kita terapkan stay at home. Boleh pergi ke tempat lain, tapi kita perlu data-data yang lengkap mengenai tempat itu amankah, apakah ada pembatasan, apakah di sana juga ada kegiatan-kegiatan yang disenangi oleh anak, apa ada kegiatan outdoor atau kegiatan-kegiatan yang memang itu bisa dilakukan secara private, bukan bersama-sama. Seperti itu, Pak Sugeng. Terima kasih Bu Darika atas tips yang diberikan. Kita kembali lagi ke Mas Wahyu Purnomo. Mas Wahyu, ini kebetulan juga ada yang sudah bertanya dari Sobat Harian Jogja. Mas Wahyu mau tanya, di Asram juga ada konselor atau pendamping yang memahami psikologi anak-anak sekaligus kelas parenting ya? Karena kami ingin apa yang diajarkan di sekolah selama daring paling tidak sedikit didapat saat rekreasi selama liburan besok itu. Oh Mas Wahyu, bisa menjelaskan. Untuk selama ini di Asram Edupark itu kan memang kita menyediakan tempat ya Pak. Menyediakan tempat, terus kemudian untuk petugas yang memang kayak tadi Pak Sugeng sebut, petugasnya langsung yang berkompeten gitu kan, kita bisa mengadakan hal seperti itu ketika nanti dari pihak pemesan atau pihak tamu klien itu menginginkan dengan konsep seperti itu, menginginkan tugas khusus seperti itu. Untuk apa namanya menanggapi hal tersebut, kita dari Asram kita bisa Pak untuk mengadakan hal-hal seperti itu. Kita kan memang konsepnya alam ya, jadi banyak ruangan outdoor, jadi kan kayak resto kita juga 80% outdoor area, terus kemudian kita juga ada tempat untuk menginap, jadi benar-benar kembali ke alam, camping gitu kan. Nah tempat itu bisa menjadi venue ketika ada apa namanya konten-konten atau kegiatan-kegiatan edukasi. Nah
terkait dengan petugas khusus untuk pendamping tersebut itu kita bisa menyediakan Pak, kita bisa menyediakan hal tersebut ketika nanti ada request tertentu, request khusus dari klien gitu Pak. Untuk selama ini memang kita kan konsep education-nya kan memang kita ada program sekolah alam itu kan, sekolah alam untuk anak-anak, terus sekolah kehidupan untuk yang dewasa. Jadi sekolah alam kayak kegiatan outing kelas anak-anak yang segmen anak, terus kemudian yang sekolah kehidupan itu untuk dewasa. Jadi konsep sekolah kehidupan itu untuk jadi lebih ke religius Pak. Kita kan menyediakan narasumber, jadi nanti ada siraman rohani, terus kemudian kita juga nanti bisa menyatu dengan alam dan lain sebagainya. Itu konten-konten itu kita programkan di masa pandemi ini untuk anak-anak tadi yang sekolah alam, terus untuk yang dewasa itu programnya adalah sekolah kehidupan. Seperti itu Pak Sugeng dari Asram Edupak untuk untuk menanggapi di masa pandemi ini. Seperti itu Pak Sugeng. Iya, Mas Wahyu, kalau boleh saya terusin untuk pertanyaannya Mas Wahyu. Untuk terutama yang sekolah alam ya, karena tadi si Bunda Rika sudah menjelaskan beberapa kendala yang dihadapi selama sekolah daring ya, kayak banyak siswa yang jenuh karena mereka rutinitasnya di rumah, dan juga banyak kendala-kendala lain. Juga ada kendala secara psikologi juga. Nah, apakah di sekolah alam yang dikhususkan untuk anak-anak itu ada program-program juga yang untuk istilahnya berkesinambungan dengan sekolah-sekolah daring, misalnya biar anak tidak jenuh dan macam-macam gitu. Untuk sekolah alam ini Pak, kita kontennya memang setiap periode itu berganti-ganti gitu kan. Misalkan minggu pertama temanya menggambar gitu kan. Tema kedua nanti bisa bercocok tanam atau dan lain sebagainya. Nanti di minggu selanjutnya berbeda. Nah itu kita sih sebatas konsep itu Pak. Kita menawarkan konsep yang kita sudah ada. Untuk masalah pendampingan itu memang pure benar-benar dari pihak dari klien gitu Pak. Jadi kita belum ada tim khusus yang memang benar-benar, tapi kedepannya memang itu jadi masukan bagus sih dari Bu Darika masalah pendampingan anak gitu kan. Nah itu konten itu nanti kita lebih pikirkan sampai situ. Tapi untuk sekarang ini kita memang lebih ke dan konten saja sih Pak. Seperti Pak Sugeng. Oke, terima kasih Mas Wahyu. Kita kembali ke Bunda Rika. Ya. Bunda Rika, ini ada pertanyaan dari Yesa. Ya. Bunda Rika, saya baru sadar jika stres itu tidak hanya dialami saya yang ibu rumah tangga, tetapi juga anak saya. Karena dia jadi jarang bertemu orang selain keluarga di rumah. Anak saya sempat depresi dan menangis saking jenuhnya. Ya. Sekarang sih sudah bisa ketemu orang lain walau terbatas. Cuma masalahnya anak-anak saya jadi agak takut atau butuh waktu bertemu orang selain keluarga. Ada tips nggak ya untuk mengatasi soal ini? Ya, ya terima kasih Ibu Yesa ya. Jadi memang sebetulnya yang paling rentan stres itu adalah anak ya. Kalau orang tua stresnya bisa di-manage ya seperti itu ya. Kalau anak tergantung pada bagaimana lingkungannya yang mempengaruhi. Nah jadi ya tadi sebetulnya kalau untuk arah ini mungkin usia ini ya usia antara 5 sampai 8 tahun ya, biasanya memang anak-anak kecenderungan untuk interaksi sosialnya sangat tinggi, namun ketika ada batasan akhirnya ini menjadi kemampuan sosialnya jadi tidak terasah dengan baik ya, sehingga kalau ketemu orang mungkin takut, kemudian dalam situasi yang baru mungkin juga jadi lebih takut seperti biasanya. Kalau untuk, saya tidak tahu usianya berapa ya Pak Sugeng ya, tapi biasanya kita bisa alihkan secara virtual sebetulnya Ibu. Bisa jadi kan karena biasanya sekolah-sekolah dasar yang ada sekarang tidak semua memfasilitasi kegiatan belajar daringnya itu dengan virtual.
secara kontinu gitu, Pak Sugeng. Biasanya ada beberapa sekolah yang hanya misalnya orang tua mengambil tugas, kemudian anak mengerjakan, kemudian mengerjakan kembali, sehingga interaksi sosialnya tidak ada. Seperti itu. Tapi juga ada sekolah yang setiap hari mereka mengadakan kegiatan rutin. Jadi ada ice breaking, bertemu dengan teman-teman secara virtual, teman yang satu menyapa teman yang lain, seperti ya, bercerita secara virtual kepada teman yang lain. Nah, sebetulnya itulah yang paling dibutuhkan oleh anak. Tidak harus selalu bertatap muka, tapi secara virtual juga bisa dilakukan. Nah, coba Bunda ya, misalnya ikutlah kelas-kelas yang bisa ditawarkan secara free di sekolah-sekolah yang mereka seperti itu ya. Dia akan bertemu dengan orang-orang yang berbeda setiap harinya secara virtual. Atau misalnya mengikuti kelas-kelas minat. Jadi misalnya, anak saya tertarik misalnya dengan kelas bahasa Inggris. Coba ikut kursus misalnya ya. Kan dia akan bertemu dengan orang lain. Ketika dengan orang yang baru, bagaimana biasanya nanti ada forum-forum kelas perkenalan. Ketika memang tidak bisa secara tatap muka, seperti itu ya. Nah, atau misalnya mengikuti tadi kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan secara tatap muka, tapi tidak banyak anak atau terbatas. Jadi misalnya ada contoh, misalnya tadi ya di tempatnya Pak Wahyu tadi ya, misalnya ada kelas yang tidak hanya dibuka pada saat liburan, kan dibuka setiap hari ya Pak Wahyu ya. Nah, bisa sekali-kali diajak, karena saya yakin biasanya tempat-tempat seperti ini juga lebih private ya Pak ya, tidak terlalu banyak anak. Nah, ini bisa diikuti misalnya untuk 4 atau 5 anak. Cobalah nggak? Hanya saja kadang-kadang kan orang tua waktunya nih yang kurang luang ya, kalau tidak hari libur. Nah, tapi kalau ini menjadi sebuah yang nanti kita khawatirkan akan berefek ke depan pada perkembangan sosial anak, maka mulai sekarang mulai dirancang. Tadi yang pertama mengikuti kelas-kelas trial yang dibuka oleh sekolah-sekolah, bisa sekolah formal atau misalnya sekolah-sekolah sekolah-sekolah minat ya, misalnya les bahasa Inggris atau misalnya les bahasa Mandarin atau apalah yang disukai oleh anak, termasuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang private yang dibuka oleh sebuah tempat-tempat wisata yang biasanya menemukan beberapa orang dalam sebuah kegiatan seperti itu. Ini penting sekali. Bunda Rika, ini ada lagi tambahan pertanyaan dari Ibu Fani ya. Dia bukan soal yang tadi sempat kita diskusikan soal kecanduan gadget ya. Nah, mungkin selama liburan ini kan kemarin sekolah daring pun anak-anak banyak kecanduan gadget. Nah, pada waktu besok pas liburan, apalagi nanti kan anak-anak tidak ada tugas dan macam-macam, itu gadget akan jadi teman sehari-hari. Nah, itu cara untuk menanggulanginya gimana Bunda Rika? Ya, ini ya Bapak Ibu di rumah, jadi tidak hanya kita bicara mengenai libur panjang, tidak ada tugas. Sebetulnya ini adalah sebuah kesepakatan bersama yang harus dimulai dari awal nih pasti. Jadi tanpa ada tugas, ini sepertinya ada yang tidak mau ya. Zoom-nya ini. Nah, jadi yang pertama yang harus dilakukan oleh orang tua adalah tanpa menunggu masa liburan, sekarang sebelum terlambat, lakukanlah kesepakatan tadi Pak Sugeng. Jadi rata-rata anak-anak itu maksimal untuk usia PAUD paling tidak dia melakukan kegiatan itu sebanyak 30 menit. Kemudian anak SD itu boleh 1 jam. Kemudian ditambah lagi misalnya kelas 4, kelas 5 ini boleh 2-3 jam. Nah, inilah yang harus menjadi pedoman ayah dan bunda atau bapak ibu di rumah. Jadi kalau anak sudah terbiasa dan ini sudah menjadi habit di rumah, tidak akan susah ketika nanti anak-anak dalam kondisi yang free, artinya mereka tidak ada tugas, tidak ada kegiatan dari sekolah. Nah, kalau ini menjadi habit, maka tidak akan susah nanti ke depan kita akan menerapkan ini terus-menerus seperti itu ya. Boleh misalnya memberikan reward ketika mereka artinya mereka misalnya konsisten atau tertib dan disiplin, boleh misalnya dikasih bonus, mereka boleh menambah waktu bermain gadgetnya misalnya ditambah
30 menit lagi. Nah, tapi ini hanya sebagai bonus. Pada saatnya harus kembali seperti itu. Jadi mulai dari sekarang itu lebih baik gitu, Pak. Karena ini kalau sudah tidak ada aturan main di rumah, tidak ada pengawasan, tidak ada kontrol, ini nanti akan menjadi masalah lain, yaitu masalah tadi gangguan mental. Bahkan saya punya teman Pak Sugeng sampai mengarah kepada ada anak usia 8 tahun itu ingin bunuh diri karena gadgetnya diambil oleh orang tua. Kebetulan ditangani oleh teman saya, seorang psikolog. Jadi dia menuliskan surat kepada orang tuanya mengancam, kalau sampai nanti gadgetnya diambil, gawainya diambil, dia akan bunuh diri. Dari mana tahu si anak usia 8 tahun dia akan mencoba untuk melakukan bunuh diri seperti itu dengan mengancam seperti ini, kan resikonya lebih tinggi. Oleh karena itu tidak apa-apa kita istilahnya berperang sekarang, menerapkan konsistensi penggunaan gadget dalam jangka waktu tertentu kepada anak untuk nanti selanjutnya mereka akan terbiasa dengan sebuah aturan. Sampai nanti mereka siap untuk mengatur sendiri penggunaan gadget bagi dirinya sendiri. Seperti itu Pak Sugeng. Oke, terima kasih Bunda Rika atas tips-tipsnya yang diberikan. Kita kembali ke Mas Wahyu. Mas Wahyu, ini kan liburan sekolah sebentar lagi akan datang ya. Dan sekarang ini di DIY itu banyak bermunculan tempat-tempat wisata yang baru. Nah, ini kan persaingan antar objek-objek wisata kan sangat-sangat ketat ya. Nah, kalau dari Asram Edupak sendiri, mungkin ada tips atau apa program untuk liburan-liburan sekolah yang akan datang, biar nantinya anak-anak sekolah bisa berkunjung ke Asram Edupak. Jadi yang pertama Pak, kita memang lebih mengedepankan dari venue ya. Jadi kan venue kita yang seperti yang saya bilang tadi, venue kita 80% outdoor. Jadi karakteristik tamu sekarang ini ya, dia memilihnya ke alam gitu Pak. Jadi tempat-tempat indoor gitu sudah tidak banyak yang berminat. Jadi lebih cenderung ke outdoor. Jadi untuk kita lebih mengedepankan tempat kita adalah tempat outdoor yang memang bebas dari kerumunan, terus kemudian dengan konten-konten yang menarik gitu kan, konten-konten alam yang menarik. Itu yang poin pertama Pak. Yang poin kedua, kita kembali lagi, kita punya program yang namanya program yang tadi sekolah alam dan sekolah kehidupan. Itu alhamdulillah dari klien feedbacknya bagus, jadi banyak yang berminat untuk konten-konten tema alam gitu kan, karena memang pandemi ini kan cenderung lebih bosan di indoor ya, jadi lebih ke outing kelas. Terus kemudian yang poin yang ketiga yang selanjutnya itu kita ada yang namanya program camping ground atau mungkin glamping kalau boleh saya bilang ya, glamour camping. Jadi konten glamour camping ini lebih menawarkan private. Jadi ketika si tamu menginap di glamping kita itu akan merasakan ketenangan, terus kemudian sunyi, lebih tenang, jauh dari keramaian. Nah, konten-konten itu yang terus kami up ke media-media seperti itu. Jadi garis besarnya, simulanya adalah kita lebih menawarkan outdoor outing class dan venue yang kita punya. Begitu sih Pak Sugeng untuk mensiasati bermunculan banyaknya tempat-tempat wisata baru seperti itu. Kalau itu dari sisi program dan fasilitas yang terus kemudian untuk dari sisi pendamping gimana Mas? Apakah memang pendampingnya memang dari Asram Edupak sudah semacam ada pelatihan khusus atau memang mereka sudah punya keahlian khusus gitu? Oke, baik. Jadi kita kan ada konten itu ya Pak, outbound. Nah, itu outbound kita itu kan juga dewasa bisa, terus kemudian anak-anak juga bisa. Jadi ada flying fox, wall climbing dan lain sebagainya, permainan games yang seru yang di alam itu kita memang sudah kerjasama dengan pihak yang langsung berkompeten. Jadi sudah terverifikasi
untuk tugasnya. Jadi memang benar-benar kita menggunakan petugas pendamping yang benar-benar kompeten di bidangnya. Seperti itu, Pak. Oke, matur nuwun Mas Bayu. Kita kembali ke Bu Narika. Bu Narika, ini ada satu pertanyaan buat bagaimana mengembalikan mood siswa setelah libur sekolah supaya dapat bersemangat saat kembali masuk sekolah baik nanti secara daring maupun luring, karena rencananya Juli itu kan akan ada proses pembelajaran tatap muka. Ya. Jadi sebetulnya ketika anak terbebas dari tugas, kemudian mereka melakukan kegiatan yang mereka suka, tapi tetap dibatasi ketika menggunakan atau kegiatan-kegiatan yang memang dianggap ketika berlebihan akan berakibat tidak baik. Sebetulnya anak itu sudah fresh untuk melakukan kegiatan berikutnya seperti itu ya. Hanya saja orang tua itu harus memberikan semacam pembinaan terlebih dahulu gitu ya Pak Sugeng. Jadi sebelum misalnya 2 hari sebelum masuk itu sudah diberikan semacam motivasi kembali oleh orang tua. Jadi jangan langsung tiba-tiba, mereka kan tidak tahu hari ya sekarang ya, tiba-tiba besok sudah hari Senin, tiba-tiba besok sudah tanggal sekian. Nah sehingga orang tua yang harus memberi batasan, artinya begini, ketika misalnya tanggal 12 Juli masuk, maka sebelum tanggal 12 Juli orang tua sudah mulai mempersiapkan, misalnya yuk anak-anak kita mulai mempersiapkan misalnya untuk tahun ajaran baru, misalnya buku-bukunya, alat belajarnya, mulai menulis misalnya jadwal-jadwal kembali untuk besok ketika belajar apa yang harus kamu lakukan, seperti itu ya. Jadi mengajak mereka untuk mempersiapkan menyambut tahun pelajaran baru Pak Sugeng. Jadi jangan kebablasan tiba-tiba besok sudah masuk tapi belum menyiapkan. Nah, ini mengajak anak-anak baik itu anak PAUD sampai anak remaja untuk menyiapkan apa saja yang harus dipersiapkan sebelum tahun pelajaran baru, paling tidak 3 hari sebelum atau seminggu lah sebelum anak-anak masuk, sehingga mereka sudah tahu dan tidak kaget dan mereka sudah mulai bersiap, karena nanti bisa jadi mereka nanti untuk anak-anak PAUD kan senang sekali ketika mereka punya seragam baru atau mereka nanti sudah punya tas baru seperti itu Pak Sugeng. Jadi harus dipersiapkan lebih awal sehingga nanti anak-anak paham bahwa sebentar lagi akan masuk sekolah, sehingga mereka tidak kaget. Terima kasih Bu Narika. Sobat Harian juga tak terasa. Ada pertanyaan di chat nih dari Bu Asi, boleh dijawab? Oh iya, boleh monggo Bu Narika. Ya, jadi Bu Asi, sebenarnya usia berapa dikatakan anak bisa dilepas menggunakan gadget? Jadi Bu, sebetulnya yang harus kita terapkan kepada anak itu adalah habit ya Ibu. Jadi pembiasaan. Jadi kalau anak sudah terbiasa, mereka tidak akan melanggar, ataupun kalau melanggar tidak akan fatal. Tapi kalau tidak dibiasakan, inilah nanti yang akan menjadi akibat negatif ke depannya. Jadi kalau kapan dikatakan anak bisa lepas menggunakan gadget adalah pada saat mereka sudah masuk dewasa awal. Dewasa awal itu umur berapa? Umur 17 tahun. Itu namanya dewasa awal. Tapi kalau di bawah 17 tahun, maka peran serta orang tua, intervensi orang tua itu masih harus ada. Nah, kalau sudah dewasa awal, anak boleh melakukan sendiri karena tadi mereka sudah terbentuk habits-nya, sudah terbentuk fondasi dan karakternya dengan baik. Seperti itu Pak Sugeng, mudah-mudahan bisa bermanfaat Ibu Asi. Jadi sebelum 17 tahun tetap harus ada intervensi dari orang tua, khususnya dalam penggunaan gawai pada anak. Seperti itu. Terima kasih Bu Narika. Sebenarnya diskusi kita masih sangat menarik, tapi sayangnya waktu kita sangat terbatas. Kita sudah 1 jam dalam FGD dengan tema mewujudkan lingkungan sekolah yang aman dan nyaman. Tapi sebelum kita akhiri acara kita pada siang hari ini, mungkin ada closing dari masing-masing narasumber. Mungkin Mas Wahyu dulu, monggo saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Sugeng. Untuk kesimpulan dari saya, memang pandemi ini memang tidak tahu akan kapan berakhirnya ya. Jadi tetap dengan terus menjaga kesehatan, karena kesehatan sebagian dari iman gitu kan. Nah, itu tetap menjaga kesehatan, tetap kita berikhtiar dengan mengedepankan protokol kesehatan. Terus kita juga selalu menjaga kebersihan. Itu poin-poin
poin yang utama gitu kan. Untuk pariwisata, mudah-mudahan dengan terus diprogramkan dari Kementerian Pariwisata dengan stimulus program-program tertentu, mudah-mudahan di tengah pandemi ini pariwisata lebih mengangkat lagi di masa pandemi ini. Itu sih harapannya dari saya, Pak Sugeng dan Bunda Rika. Saya kembalikan ke Pak Sugeng. Monggo Bunda Rika. Ya, Bapak Ibu semua, ayah bunda di rumah, karena ini sudah anak-anak sudah melalui masa PAT dan akhir tahun, kemudian mereka bersiap untuk segera libur. Tentunya mulai sekarang, buat kesepakatan bersama kepada anak, kira-kira akan melakukan apa pada masa libur-libur mereka, misalnya melakukan kegiatan di rumah atau stay at home, atau tadi ada staycation, pergi ke tempat di daerah-daerah yang terdekat. Kemudian dicari daerah-daerah mana atau wisata apa yang kira-kira nantinya aman, kemudian juga tidak terlalu banyak berkerumun, artinya tempat-tempat yang tidak terlalu banyak orang yang mendatangi, maka mulai sekarang harus mulai disepakati bersama, dibuat listnya antara orang tua dengan anak. Karena ini sangat penting, momen-momen liburan ini adalah momen di mana anak mereka butuh untuk menaikkan imunitasnya ya. Jadi ketika mereka refresh, mereka relaksasi, mereka terhibur, tentunya imunitasnya juga akan naik. Sehingga dalam hal ini orang tua harus mulai memikirkannya mulai sekarang, mengajak anak untuk berdialog, menetapkan tadi apa yang harus mereka lakukan, termasuk kegiatan-kegiatan apa yang akan dilakukan itu perlu di list bersama. Sehingga nanti anak-anak sudah mulai mengimajinasi kira-kira nanti apa yang akan saya lakukan ketika mereka tahu yang akan dikerjakan nanti apa pada saat liburan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Yang jelas tadi data-data tentang tempat-tempat zona yang rawan, zona merah, apa yang harus mereka lakukan tadi untuk keamanan diri mereka, maka harus juga mulai kembali untuk diingatkan. Seperti itu. Kemudian untuk bisa melakukan kegiatan liburan. Seperti itu, Pak Sugeng. Terima kasih Bunda Rika atas tips-tips yang diberikan pada siang hari ini. Itulah Sobat Harian Jogja, fokus grup discussion kita pada siang hari ini dengan tema liburan sekolah tetap aman meski masih pandemi, dengan narasumber pengelola sekolah Primagama KBTK dan konsultan parenting anak remaja Rika Apriani, serta General Manager Asram Edupak Wahyu Purnomo. Sampai jumpa pada FGD Harian Jogja selanjutnya. Saya juga Pak Nyoto, terima kasih atas atensinya pada siang hari ini. Selamat siang. Terima kasih Pak Sugeng. Terima kasih Pak Rika, terima kasih Mas Ayu.